Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wildan dan kita kali ini akan belajar install Debian 11 ya. Di sini kita akan install Debian 11 sebagai server, jadi tidak akan menggunakan GUI atau graphical interface. Nah, untuk latihan kita menggunakan virtual mesin ya. Di sini ada Oracle Virtual Mesin VirtualBox ya. Nah, di sini sudah saya setup, sudah saya buatkan VM-nya. Untuk proses bagaimana membuat VM di VirtualBox mungkin akan kita bahas di video yang lain. Nah, kita sekarang akan fokus ke install Debian. Begitu. Baik, kita mulai saja. Untuk install Debian, kita memilih untuk install yang bukan grafis ya, supaya prosesnya bisa lebih cepat. Oke. Nah, ini pertama kita akan memilih bahasa untuk proses instalasi ini. Tentu saja kita pilih English. Kemudian location. Nah, kita ada di Indonesia, cari melalui order. Kemudian Asia, Indonesia. Untuk locals tetap kita ngikuti US, kemudian keyboard kita juga American English. Oke, loading komponen, tunggu sebentar saja. Nah, ini deteksi network hardware ya. Kita pakai 3 network, ada NP0S3, NP0S8, dan NP0S9. Ini nanti masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, di sini yang kita gunakan untuk terhubung dengan internet itu kita menggunakan NP0S3. Nah, di sini sudah ada DHCP. Nanti kita akan memperoleh DHCP dari VirtualBox-nya ya. Nah, selanjutnya ada hostname. Nah, hostname ini kita mau kasih nama apa untuk server kita, Debian aja sesuai namanya. Kemudian domainnya, maaf, hostname-nya saya kasih nama saya sendiri aja. Berarti kita coba back ya, go back dulu. Nah, hostname-nya Wildanil gitu aja. Kemudian next, domainnya wildanil.lab gitu aja ya. Karena kalau .lab tidak ada di TLD, kita aman menggunakan wildanil.lab. Kemudian continue. Root password, silakan tentukan root password dan ini jangan sampai lupa gitu ya. Password user dan sebagainya lupa nggak apa-apa, tapi root password jangan sampai lupa. Oke, kemudian tekan tab, enter, verify, ketik ulang root passwordnya tadi. Oke, kalau ngetik ulangnya salah maka akan ngulang ngisi password lagi. Full name, oke, saya masukkan full name dari user. Ini akan membuat user biasa ya. Kalau tadi itu root, itu user super admin ya. Nah, sedangkan user yang kita buat ini adalah user biasa atau normal user yang akan kita gunakan setelah proses instalasi ini selesai. Kemudian user akunnya Wildanil. Oke, continue. Password untuk user Wildanil tadi, usahakan ini untuk berbeda dengan passwordnya root ya. Password root itu harus yang paling kuat dan mudah diingat gitu. Nah, kalau ini misalkan sampai lupa masih bisa di reset melalui root, tapi kalau rootnya lupa itu akan sulit. Nah, kemudian verify, masukkan lagi user, maaf, password untuk user Wildanil tadi. Continue. Nah, ini sekarang
konfigurasi time zone ini ya, karena kita tadi sudah mendaftarkan lokasi kita di Asia Indonesia, maka di sini akan muncul time zone Indonesia. Kita tentu saja ada di Western ya, WIB. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang dari WITA, WITA atau WIT, itu bisa disesuaikan ya. Nah, saya ada di Semarang, berarti saya pilih Western. Nah, selanjutnya ini adalah partisi. Kalau kalian menggunakan VM atau hard disk yang digunakan khusus masih kosong atau mungkin datanya boleh dihapus ya, itu nanti bisa ngikuti saya, dihapus aja atau dikosongin dulu. Nah, tapi kalau misalkan ada datanya yang nggak boleh dihapus, nah itu butuh pembelajaran khusus nanti ya, saya akan bahas di lain waktu. Nah, di sini ada guide LVM, ada guide entire disk, ada manual gitu ya. Mungkin tentang LVM akan saya buat berbeda, kita di standar dulu aja, kita ke manual. Kemudian kita lihat hard disk kita di sini. Di sini saya VM buat hard disk dengan ukuran tadi 20 sekian giga ya. Di sini muncul 21,5 giga. Kemudian ini akan kita gunakan, maka enter di sini. Apakah akan membuat partisi baru dari sini? Tabel partisinya, yes. Nah, ini kalau tadi hard disk kalian adalah hard disk yang sudah ada datanya, maka akan hilang semua kalau prosesnya seperti ini. Ini karena hard disknya kosong atau boleh dihapus semua ya, bisa dieksekusi sama. Nah, di sini ada free space ya, artinya tabelnya masih belum ada, masih kosong, masih free semua. Kalau sudah ada partisinya di hard disk kalian, maka akan muncul beberapa partisi, itu boleh dihapus ya. Oke, kalau sudah free space seperti ini, kita langsung aja di enter di free space-nya, kemudian create new partition, ukurannya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Pertama, kita membuat partisi untuk swap, di mana ukurannya itu idealnya 1 atau 2 kali dari ukuran RAM kita gitu ya. Misalkan saya di sini 2 GB ya. Enter. Primary, beginning. Primary itu artinya berarti dia benar-benar langsung alokasi dari hard disk. Kemudian beginning itu bagian hard disk sebelah mana, apakah bagian depan atau bagian belakang yang akan dialokasikan. Kita beginning aja dari depan. Kemudian ini tadi use as. Nah, ini digunakan sebagai apa? Alokasi 2 GB tadi digunakan sebagai swap area. Swap area itu dia akan membantu memori atau RAM. Apabila RAM-nya sudah penuh, nah maka swap area akan dimanfaatkan untuk membantu RAM begitu. Oke, kemudian kita down. Nah, di sini sudah ada swap area ya, swap ukuran 2 GB dan ada free space. Kemudian kita akan membuat lagi dari free space ya, enter aja, kemudian create new partition. Nah, ini kadang ada yang langsung free space ini dijadikan root. Ya, root kalau di Windows itu partisi C ya untuk sistem. Nah, ada juga yang dipisah lagi untuk root dan home itu dipisah. Apa kelebihannya? Kalau dipisah itu ketika kita ganti sistem operasi, data kita di home itu nggak akan hilang. Begitu. Nah, di sini kita coba pisah aja. Untuk rootnya kita berikan 10 GB sama primary, beginning. Nah, ini mount point-nya root slash ya. Kalau slash itu artinya root ya. Di sini mount point-nya sudah root. Langsung aja done. Nah, terakhir kita akan buat partisi baru untuk home. Ini sisanya kita gunakan semua. Kemudian primary,
Ya, ini sudah otomatis munculnya home. Sebenarnya kita bisa yang lain ya, ada home, boot, tmp, var gitu ya. Tapi paling penting untuk kita pisah partisinya adalah home. Kalau Anda mau buat partisi baru lagi, kita pisahkan var misalkan. Kalau Anda punya web server, supaya data-data web servernya nggak hilang, biasanya di var, ya silakan aja dibuat partisi untuk var terpisah. Ya, bagi saya yang paling penting adalah home karena ini adalah data pribadi dari user ya. Misalkan kayak di Windows itu kan ada My Document, Downloads, terus Picture itu ya, itu kan milik user. Nah di sini ini menggunakan /home begitu ya. Kalau kalian install ulang Windows kan semua data yang di My Document hilang ya. Nah kalau ini misalkan dibuat seperti ini, maka kita install ulang tidak akan hilang gitu. Oke, ini dia ada swap, root, dan home. Nah, ini sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini yang paling penting adalah root ya. Kemudian ada swap, ini adalah untuk membantu RAM. Kalau RAM-nya sudah besar berarti tidak butuh, nggak masalah tanpa swap. Sama satu hal lagi, kalau kita menggunakan hard disk, kecepatannya kan lambat ya dibandingkan kalau kita menggunakan SSD, maka swap ini juga akan kurang bagus ya. Kalau kita menggunakan SSD, swap ini akan sangat membantu, tapi kalau hard disk ya kecepatannya lambat, padahal kita butuh yang kecepatannya tinggi untuk mensupport RAM begitu ya. Tapi bagaimanapun kalau RAM kita kecil, tetap kita alokasikan saja supaya punya cadangan RAM yang lebih besar gitu. Kalau sudah selesai kita finish partition. Oke, apakah Anda yakin? Saya yakin, maka yes aja ini. Yes. Oke, installing the base system ya. Ini adalah dasar sistemnya, diinstal dulu. Oke, sambil menunggu proses installing base system ini, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang arsitektur kita ya, bahwa kita menggunakan virtual machine dan ada 3 interface yang nantinya satu digunakan untuk terhubung ke internet dan satu untuk terhubung dengan mesin fisik atau host only, dan satunya untuk terhubung dengan VM lain sesama VM di dalam VirtualBox ini, seperti itu. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat ya, hanya jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan di like, dan jika channel ini banyak yang bermanfaat buat Anda, silahkan di subscribe. Oke, ini proses lama cepatnya tergantung kemampuan hard disk dan prosesor ya. Kalau Anda menggunakan SSD akan jauh lebih cepat proses ini, karena dia itu menuliskan data ke dalam hard disk kita ya. Jadi kecepatannya juga tergantung pada kecepatan disk kita. Bisa kita lihat ya di indikator bawah itu ada gambar hard disk yang ketip-ketip. Nah, nyala mati artinya sedang berjalan proses dari hard disk kita ini ya. Sebelah sini saya tunjukkan dengan kursor. Oke, selanjutnya di sini ada configuring apt ya. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau di Linux itu install apapun itu sudah disediakan source ya, atau media. Nah,
Kalau di Debian kebanyakan itu biasanya pakai DVD 1, 2, 3 gitu ya untuk sebagai media instalasi gitu. Nah, silakan kalau Anda punya DVD 2 dan DVD 3, silakan dimasukkan DVD-nya, kemudian pilih yes gitu ya. Nah, sedangkan saya di sini karena akan berencana menggunakan net install, jadi saya pilih no. Jadi tidak perlu scan DVD yang lain. Gitu ya. No. Nah, ini ketika kita install, apakah kita akan menggunakan network mirror? Artinya sumber dari paket-paket Debian yang akan kita gunakan ini, apakah kita akan mengambil dari sumber-sumber yang lebih dekat ya daripada dari sumber yang ada di sana, yang ada di pusat gitu ya, milik Debian. Nah, kita mending yes aja. Coba kita cari mungkin bisa dari sumber yang dekat di sekitaran Indonesia. Ya, ini Indonesia. Nah, ini ada banyak ya. Mirror, poliwangi.ac.id, kartolo.sby.datautama.net.id, ada kebo.pens.ac.id, mirror.telkomuniversity.ac.id, debian.org ya, dan debianarsif.trafficmanager.net. Nah, ini yang disediakan. Nah, saya punya pengalaman pernah menggunakan dari university ini. Nah, ini kadang kalau di sana lagi maintenance kan nggak ngabar-ngabarin ya, tiba-tiba nggak bisa aja gitu. Nah, sebenarnya paling aman tetap menggunakan officialnya Debian gitu. Nah, ini kita saya cuma ngasih tahu aja, kita kalau mau pakai yang lain itu bisa gitu. Nah, ini tetap pakai Debian aja, saya mencari amannya. Walaupun mungkin akan sedikit lambat ya daripada kalau kita menggunakan yang lokal-lokal seperti ini. Proxy-nya tidak ada, langsung enter aja. Oke, kita terima file dulu ini. Ini file ini biasanya berisi informasi paket-paket yang disediakan gitu ya. Jadi Debian atau Linux itu kalian installnya itu mirip seperti install software di Android ya, dimana kalau di Android itu ada Play Store yang menyediakan semua software. Nah, di Linux ya, Debian salah satunya itu installnya sudah disediakan ya, disediakan biasanya disebut dengan apt ya. Nah, ini menyediakan semua daftar atau software-software yang sudah terkonfirmasi gitu. Demi keamanan, tidak sembarangan software bisa dimasukkan ke sana. Begitu. Oke, ini select and install software. Mungkin ini akan sedikit lama ya. Ini video bisa saya pause, nanti saya jalankan lagi ketika sudah mendekati 100%. Jadi di kalian nanti nampaknya tiba-tiba selesai gitu ya. Oh, ini sebentar. Oke, ini apakah kita akan berpartisipasi terhadap paket survei? Saya rasa tidak perlu ya. No saja. Nah, di sini ada software selection ya. Ini kalau bagian atas adalah desktop environment. Kita tidak akan install desktop environment. Genome tidak install. Kemudian ini kadang bisa kita langsung install atau bisa kita nanti saja juga nggak apa-apa. Yang penting adalah standar sistem utilities ya. Itu jangan sampai kelewatan. Tuh, tekan tab aja, kemudian continue. Oke, kita tunggu saja sampai dengan selesai.
Jika kalian ada request mau dibuatkan video tutorial apa, silakan ditulis aja di kolom komentar ya. Atau ada pertanyaan terhadap proses-proses yang kita lalui di sini, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, proses instalasi sudah selesai. Sekarang kita tunggu sebentar untuk installing grup bootloader ya. Jadi bootloader itu ketika komputer pertama kali dinyalakan, dia akan memanggil grup ya atau bootloadernya. Apakah kita akan install ya? Karena belum ada bootloader, kita install yes. Kemudian kita pilih /dev sda ya, installing group bootloader. Ya, terakhir adalah finishing ya, tinggal tunggu sampai selesai saja ini. Nah, instalasi selesai. Selamat, Anda sudah selesai menyelesaikan instalasi Debian. Restart. Ada, kalau kita perhatikan tadi ada tulisan unknown ya, artinya nanti hard disk, DVD-nya akan keluar sendiri. Anda bisa ambil dan tutup lagi DVD-nya. Atau kalau Anda menggunakan VM seperti saya, ya itu akan otomatis di pengaturan setting DVD-nya yang tadinya di mounting dengan dengan ISO, itu akan otomatis terlepas ISO-nya. Nah, kita bisa login menggunakan root atau menggunakan user biasa ya. Kalau menggunakan root, maka gunakan password root yang tadi. Jangan sampai lupa tadi password rootnya. Ya, seperti itu ya. Nah, sampai saat ini kita sudah selesai install Debian 11 ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share pada video kali ini. Silakan ada yang tanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.